Sonora FM. News, traffic, and music. Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sahabat-sahabat Sonora, masih dari studio Travoy FM di Jasa Marga Toll Road Command Center. Pagi ini kami di studio Travoy FM kedatangan tamu istimewa. Tentu saja ini adalah orang nomor 1 di PT Jasa Marga Persero Tbk, Pak Rifan A. Purwantono, Direktur Utama PT Jasa Marga. Pak Rifan, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Suara saya kita mirip kayaknya. Ini kayak Bapak lebih ini kayak bisa tukeran kita kayaknya. Aduh. Radiogenik Pak suaranya Pak. Oh gitu ya. Mikrofonis gitu ya. Oke, jadi kalau butuh penyiar Sonora jangan takut-takut, apalagi kalau Travoy FM semakin jaya. Siap Pak. Baik, Pak Rifan, kita pengen dapat update Pak, karena puncak arus mudik diprediksi 18 Maret 2026 sudah lewat, sekarang sudah tanggal 19 begitu ya. Tapi bagaimana pantauan terkini terkait dengan kepadatan yang masih terjadi di beberapa titik, dan kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh Jasa Marga untuk mengurai kemacetan ini Pak? Mungkin yang pertama terkait kondisi terkini di jalur mudik utama ini Pak yang menuju ke Trans Jawa. Ya, jadi terima kasih. Ini kesempatan yang baik karena memang seperti yang diperkirakan sesuai dengan proyeksi bahwa akan muncul puncak mudik yang kedua ya setelah tanggal 14 Sabtu lalu adalah di tanggal 18, dan itu bagian dari pertimbangan beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Salah satunya adalah kenapa kemudian kontraflow mulai dari kilometer 36, kemudian mulai di 47 ditambahkan sampai dengan 70 mulai one way. One way pun tadinya sepenggal, direncanakan sampai dengan 263 dan kemudian sekarang 414, bahwa sekarang udah sampai salah 3. Jadi ketika 3,5 juta ini kemudian diperkirakan sudah mencapai 30%-nya, ya di tanggal 17 yang lalu, ini sudah saatnya dengan keputusan. Dan semalam sampai pagi ini, itu sudah 42% dari 3,5 juta, artinya sudah 1,4 sebagian masyarakat. Tetapi itu juga belum selesai, karena hari ini kalau dilihat dan atau mungkin sekarang sedang melintas bisa merasakan bahwa dari kilometer 19 kemudian ada kepadatan sampai dengan kilometer 57. Kepadatan ini memang sejak subuh tadi gitu ya, atau mungkin setelah sahur, kayak sepertinya banyak pemudik yang berangkat, saudara-saudara kita yang berangkat, dan kemudian ketika berangkat dan ada kebetulan ada beberapa eksiden kecil ya, walaupun tetapi membahayakan karena ada satu mobil yang kebakar, dan biasa begitu kan, harusnya lewat jadi nonton jadi macet, dan alhamdulillah sudah kita tangani ditangani, dan kemudian termasuk ketika berangkat pagi biasanya kecenderungan kayak kita itu pagi itu kan habis sahur dan sebagainya pasti butuh toilet gitu. Jadi kilometer 39, 57 ada toilet tujuan yang di mana cukup padat gitu, dan pengaturannya sampai flow-nya tadi kami atur, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai lancar. Jadi kalau ada yang ada di jalan mohon maaf, di antaranya memang banyak eksiden, bahkan ada yang sempat karena mungkin belum fit gitu ya, tertidur. Jadi kami sampai membangunkan para pengemudi yang tertidur untuk mengingatkan untuk berjalan kembali karena agak pelan gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah melewati itu, tetapi bagi pengguna jalan tol yang sekarang sudah melewati 70 dan seterusnya, insya Allah sudah mulai lancar. Dan nanti pasti ada rest area lagi ya di 207 dan sebagainya. Gak apa-apa, itu satu pilihan. Masih ada 64 rest area lainnya bisa dipilih ya. Dan kemudian kemarin juga kami sampaikan ada 9 SPBU yang di luar jalan tol ya sejak 72 dan seterusnya, yang biasanya sudah kami beritahukan di pinggir jalan atau mungkin di Travoy, untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Iya, jadi sudah diingatkan Travoy harus diunduh ya di App Store, di Play Store, di smartphone Anda untuk mudik kali ini. Jadi Pak Rifan, ada accident, kemudian juga fenomena di rest area gitu ya. Ada faktor lain lagi Pak yang menyebabkan mungkin masih terjadi kepadatan? Iya, diantaranya dia mungkin memang kan tidak semua siap mengendari pagi gitu ya. Terus mungkin masih ada ngantuk ya kalau pagi kan, biasanya kalau sahur tidur gitu. Jadi memang disarankan semua nanti yang belum berangkat tolong pastikan
fit ya. Dan lalu yang berikutnya adalah yang berkali-kali kami juga mengingatkan kendaraan itu harus pastikan gitu ya. Ada 3 bahkan radiatornya sempat panas kan sebetulnya. Hampir dikatakan mobil radiator panas kan hampir tidak terjadi lagi gitu kan. Hampir jarang sekarang. Kalau dulu kan kita sering ya. Mungkin karena memang tidak menggunakan air radiator yang coolant gitu kan. Terus atau tidak diisi full atau mungkin tidak dicek kondisinya gitu. Tapi alhamdulillah kemarin persiapan sudah dilakukan dan tadi kita bisa mengevakuasi ya, melakukan walaupun memang ketika jalan padat kan evakuasi cukup lama karena harus apalagi kalau udah mulai kontraflow. Jadi mohon maaf pada pengguna jalan tol kalau agak terlambat ya, bukan berarti tidak merespon cepat. Ketika jalan padat pasti untuk sampai tujuan juga butuh effort ya. Tapi alhamdulillah sudah terlayani dan sekarang sudah lancar kembali. Jadi kalau sekarang kayak melihat bahwa di 39 sudah mulai berangsur jalan sampai dengan tapi 57 ke 5 sampai 58. Jadi bagi yang sekarang masih ada di jalan jangan khawatir, ikutin aja karena memang nanti setelah di 57 di 58 lancar. Bagi yang tidak harus ke rest area 57 pakai 72. Nah, masih ada. Baik nanti yang ke Cipularang maupun ke Trans Jawa. Dan tidak memaksakan untuk berhenti di bahu jalan untuk istirahat ya Pak ya. Nah itu itu memang membahayakan, sangat tidak sarankan, mohon maaf gitu ya karena memang kita kan ingin semua berselamat gitu ya. Kalau memang sangat ingin berhenti di istirahat, tahan sebentar gitu ya, cari rest area atau tadi bisa keluar jalan tol, masuk lagi pun juga nggak ada perubahan tarif. Nah ini yang perlu diketahui. Bahkan kabarnya juga di gerbang tol disediakan juga bisa istirahat di situ ya Pak ya? Iya betul, jadi beberapa gerbang tol kita berikan space juga kan beberapa ya yang bisa digunakan dan untuk beberapa, jadi kan memang ada gerbang tol kita kan ada satelit ya, ada toilet dan sebagainya bisa difungsikan dan tidak jauh dari pintu jalan tol pun ada 9 SPBU yang siap menampung. Rata-rata kita sudah persiapkan jumlah kendaraannya itu lebih dari 200 kendaraan. Ada masjid, ada ya kalau yang nggak puasa atau mungkin lagi sedang tidak puasa ada restoran gitu. Bisa ngisi SPBU juga dan sebagian ada SPKLU juga. Ini yang bisa dimanfaatkan juga untuk para pemudik ya. Jadi jangan usah khawatir kalau memang penuh ya rest area-nya bisa mencari alternatif istirahat di tempat supaya tetap fit, tetap bisa menikmati kebahagiaan untuk mudik. Itu dia, mudik nyaman bersama Pak, ya kan? Tagline-nya seperti itu. Jadi pastikan 3-4 jam harus istirahat ya Pak ya. Sebaiknya. Apalagi kalau di tengah kemacetan yang kepadatan ya. Sebenarnya kalau katakan macet hampir enggak, tapi karena padat begitu, terus kan biasanya rasa jenuhnya masih ada ya. Karena memang pas berangkat bersama-sama semua. Memang nggak bisa dihindari karena beberapa kendaraan dan ini kalau dalam mudik kan yang paling penting adalah kami di Jasa Marga tidak pernah membiarkan untuk berhenti total sampai jangka waktu yang lama gitu ya. Ketika masih berputar ya 20-30 km masih baik dan selalu kewenangannya kan kami bekerjasama dengan Korlantas kan, termasuk pembukaan kontraflow ya, termasuk menambahkan kontraflow karena kewenangan di Korlantas. Lalu informasi ini kami ingatkan, kayak hari ini juga tentang rest area kami tadi ingatkan beberapa sahabat-sahabat kita ya dari Dirlantas Jabar karena ada parkir di pinggir jalan gitu. Bahkan tadi kalau memang bisa mundur masukin aja di kantong parkir di depan tadi yang kosong kan. Jadi tidak harus pergi. Misalkan contoh karena berhenti keluarga lagi turun di toilet kan jangan suruh jalan kan. Nah, justru dibantu untuk masuk ke kantong parkir dan kemudian tetap bisa melanjutkan perjalanan lagi. Baik. Ada diskresi dan diikuti saja arahan petugas di sana. Pak Arifan, kalau bicara arus mudik kan 18. Kalau sekarang apakah memang sudah melewati puncaknya Pak atau prediksinya seperti apa untuk hari ini Pak? Iya, harusnya sudah tidak dalam puncaknya lagi. Ya, memang kan walaupun ada WFA kan tidak semua kita ini kan libur ya, tidak yang bertugas dan biasanya momentumnya memang H-3 itulah momentum yang ditunggu. Jadi rasanya itu betul-betul H-3 berangkat sampai sana merasakan sekali puasa dan besoknya Lebaran itu biasanya luar biasa. Betul. Pas momennya, karena saya juga kalau pemudik saya menggunakan momentum itu gitu kan. Nah jadi nggak apa-apa itu pilihan yang sangat bagus tapi nanti saling dijaga waktunya. Nah saya juga mengingatkan ada beberapa pasti tidak
para pendengar yang sekarang dalam perjalanan pasti tidak tahu Travoy gitu Nah, ya. Bahwa kalau mengunduh aplikasi Travoy 3.500 kameranya itu bisa memberikan data, bisa memberikan informasi juga tentang kepadatannya. Ya. Jadi dan itu real, kenapa? Karena Travoy ini dibuat dengan menggunakan intelligent transport system yang kita ciptakan. Jadi tidak menggunakan platform yang lain, menggunakan kamera yang sebagian kamera traffic countingnya sampai menggunakan ITA, yaitu intelligent traffic analysis. Jadi langsung kalau di sini bisa dilihat kan, lihat tipe kendaraannya langsung bisa dihitung. Betul. Kemudian ada radar, hampir 300 radar itu juga validasi. Karena radar itu membaca berapa ruasnya yang tersedia, bahkan kalau kontraflow akan disesuaikan gitu kan. Dan kapasitas ini akan terlihat dan namanya visi ratio. Oke. Nah, ketika memang padat, maka di aplikasi Travoy akan memberikan rekomendasi bahwa ini lagi merah gitu. Dan ketika merah, silahkan red-nya itu langsung dipencet gitu, lihat kameranya untuk membuktikan bahwa memang ada kepadatan. Sehingga nanti kalau pulang, ya kalau sekarang belum, kalau pulang download, sebelum pulang lihat. Insya Allah bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Jadi ini harus di-download sekarang juga teman-teman dan sahabat Sonora. Dan untuk mungkin terakhir untuk imbauan para pemudik Pak, mungkin yang masih melintas yang mendengarkan kita dari Jakarta sampai ke Jawa nih Pak. Ya. Ya. Jadi yang pertama cek lagi kendaraan, pastikan kendaraannya betul-betul kendaraan siap pakai. Jadi jangan takut ke bengkel dan sebagainya. Lalu siapkan diri Anda, siap mengemudi dengan baik gitu. Nah, yang berikutnya setelah kendaraan siap dan Anda siap, maka pilih waktu yang tepat. Pilih waktu yang tepat ini pakai Travoy aja kelihatan gitu kan. Atau memberikan informasi dari radio, dari televisi kan kita juga lakukan memberikan informasi terus kan real time setiap jamnya. Nah, setelah memilih waktu yang tepat pasti akan kenyamanan. Nah, setelah masuk di situ kemudian taati aturan lalu lintas gitu ya, karena kadang-kadang setiap kebijakan kalau kita taat aturan lalu lintas, maka yang muncul adalah tidak membuat keterlambatan baru gitu ya, atau tidak membuat kemacetan baru, karena kadang-kadang karena ingin cepat mengambil kiri, ambil kanan, atau kalau sudah di kontraflow nggak usah cross lagi balik gitu. Di kontraflow ada 2 lajur, 1 nggak usah pindah-pindah gitu. Jadi konsisten aja. Lalu yang ada sudah pilihan di lajur pertama, jangan melihat, waduh di kanan kosong, dia pindah gitu kan. Setelah di kanan kosong, kiri kosong, pindah lagi. Nah, udah konsisten aja di jalur masing-masing. Nah, berikutnya jangan pernah istirahat di bahu jalan, jangan pernah pertahankan kalau ngantuk gitu kan. Karena di rest area pada waktu one way pun di kanan disiapkan untuk para pemudik. Baik. Kalau kata Katon Bagaskara tak bisa pindah ke lain hati, jadi konsisten aja ya Pak ya. Konsisten. Baik. Tapi kalau kita melihat secara umum sebetulnya arus mudik tahun ini lebih lancar dibanding tahun lalu ya Pak ya. Ini faktornya apa Pak? Karena EFA tadi, kemudian karena kebijakan stakeholders musuh jasa marga juga gitu. Ya, sebetulnya kan memang ini satu lancar, saya kira sama ya dengan tahun yang hanya kan begini, yang paling menarik ketika tahun lalu lancarnya juga seperti ini gitu. Tapi kemudian ekspektasi setiap pemudik kan berbeda gitu ya. Kalau sekarang ini yang pas berangkat hari ini, pasti lancar nih. Iya. Nggak mengalami, yang jam segini nih, pasti kelihatan jalannya akan bagus. Tapi yang mungkin berangkat saat tadi malam juga bagus. Tapi yang subuh agak padat gitu kan. Iya, jadi memang momennya itu beda-beda ya, beda-beda. Ada yang kalau lihat kan ada yang posting gitu, waduh aku macet gitu. Tapi ada yang lancar gitu, 9 jam, 8 jam sampai gitu. Jadi semua relatif. Bagi yang menikmati kelancaran, alhamdulillah terima kasih. Gitu, mudah-mudahan nanti pulangnya juga sama-sama dengan diatur yang baik. Bagi yang sempat ada kepadatan, mohon maaf ya, karena kepadatan itu kan karena semua masuk kan, bukan pengaturan lalu lintasnya. Dengan adanya kontraflow, dengan accident yang nggak bisa dihindari, dengan one way itu udah satu solusi. Baik, siap. Sedikit Pak, untuk arus balik prediksinya seperti apa Pak? Puncaknya, kemudian juga mungkin imbauan setelah nanti pada saat balik ke kota perantauan, ke Jakarta dan sekitarnya. Ya, ini setelah Lebaran ini kan ini menarik ya, Lebarannya akan pemerintah hari Sabtu gitu. Artinya bisa dioptimalkan dengan hari Minggu ya ke keluarga dan sebagainya, bahkan sampai dengan katakanlah tanggal 23. Nah, 24 itu adalah puncak pertama kembali. Insya Allah nanti one way pun akan dilepas di tanggal 23. Diharapkan ini akan 23 kan yang pertama mau pulang, biasanya kan H+3 kan kembali. 23, 24 ini juga termasuk pengaturan. Insya Allah saya juga akan berpindah tempat ke Kali Kangkung gitu kan, sebagai pusat 414 sumber dari kendaraan. Dan kemudian
bagi yang tidak harus cepat-cepat gitu, nikmati tanggal 26, 27 ada diskon. Oh iya. Diskon Tiga- tarif tol 30%. 30%, betul. Jadi manfaatkan itu sehingga bisa dimanfaatkan dan terus akan bisa melakukan perjalanan juga dengan enak gitu kan. Nah, lalu perkiraan nanti akan muncul di tanggal 28 atau 29 minggu. Jadi untuk pendengar yang sekarang mendengar Travo FM, jadi sebetulnya pilih waktunya. Iya. Ya bisa melihat bagaimana juga kepadatan tanggal 24 nanti. Kalau misalkan mau pulang lebih awal 23 silakan. Jadi tidak harus berbondong-bondong semua. Yang memanfaatkan diskon tarif tol juga silakan. Siap. Ya, dan untuk berangkat jangan lupa lihat saja informasinya Di Travo. dari radio, dari TV maupun dari Travo. Travo FM bahkan bisa merencanakan, bisa menghitung, memprediksi berapa tarif tolnya. Iya, Pak, tarif ya, tolnya berapa jam Berapa sampai jam, destinasinya gitu. sangat membantu sekali, Pak. Iya. Tapi ngomong, Pak Arifan akan mudik atau gimana nih, Pak? Lebaran kali. Saya udah masuk tahun kelima nggak pernah merasakan mudik ya. Semangat ya, Pak ya. Jadi kalau dilihat nih kan ya seragam lebaran kami ya inilah gitu. Tapi ini yang menarik adalah memang tidak bisa mudik bukan berarti hilang manfaat atau hilang silaturahmi. Kan masih bisa dibangun. Pada saat nanti misalkan gitu ya. Kebetulan karena saya dari Jawa Tengah, pas ada di Kali Kangkung kan juga bisa silaturahmi sebentar. Artinya sambil melihat arus balik, kemudian bisa silaturahmi. Memang tidak selama dari yang diharapkan ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi kebanggaan buat kami ya di tengah Lebaran mudik seperti ini bisa melayani sepenuh hati, bisa memberikan pelayanan terbaik yang untuk para sahabat ya, yang para pemudik yang melakukan perjalanan tentu menjadi kebanggaan kami. Apalagi kalau bisa mengatur dengan kondisi yang lancar ya. Lancar itu artinya ya kepadatan tidak bisa dihindari. Dan paling penting adalah keselamatan. Karena tidak ada makna yang lebih baik dari mudik Lebaran ini tanpa keselamatan ada di sekitar kita. Luar biasa. Dan Jasa Marga menjadi bagian untuk memastikan keselamatan itu ya, Pak ya. Bahkan juga ada layanan yang standby 24/7 24 jam 133, Pak. Oh iya, Itu call center. petugasnya juga standby 24 Iya. jam. Hari ini untuk para pendengar ya, saya memonitor langsung 133. Mohon maaf ketika kepadatan tadi ada beberapa saya juga melakukan pengaturan terhadap derek. Jadi ada derek kan memang karena padat kan derek agak terlambat. Saya mohon maaf, kami mohon maaf ya. Tapi sudah terlaksana dan memang inilah wujud dari pelayanan kami dan dengan 133 dimudahkan. Silakan hubungi apapun yang dibutuhkan. Di Travoy juga bisa chatting. Iya, betul. Ya, bisa dengarkan juga streamingnya Travoy FM ya dan banyak informasi termasuk informasi kepadatan. Baik. Ini menarik ya, dan 133 ada filosofinya katanya, Pak. Oh iya. Kami bersyukur ya kan sebelumnya 14.080. Tadinya kita minta sih misalkan bisa nggak jauh bisa nggak 180 gitu. Tapi ternyata available yang diberikan oleh Komdigi itu 133. Kami langsung berpikir ini bagus nih. Saya langsung bilang 133 adalah sekali telepon, maksimal 3 kali dering diangkat dan 3 menit direspon. Wow, ini cepat sekali akan direspon ya, Pak ya. Ya artinya respon ini kepastian ada jawaban, Follow up kan dari ya sebenarnya dibutuhkan dan selalu di dalam call center kami memberitahukan bahwa kalau seandainya belum direspon jangan juga segan langsung telepon lagi gitu. Karena memang tugas kami melayani dan tugas 133 dari call center kami adalah untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Terima kasih Pak Arifan dan tentu saja semangat mudah-mudahan dimudahkan nih tugas mulia dan tugas besar ya Pak ya. Amin. Untuk membantu saudara-saudara kita yang mudik. Iya, sama-sama juga Mas juga sehat, para pemudik juga sehat dan kita terus akan ketemu dan lebaran berikutnya sama. Siap. Memberikan informasi yang baik untuk seluruh pengguna jalan tol. Hati-hati di jalan. Terima kasih Pak Arifan dan saya tutup dengan satu pantun, boleh izin Bapak? Kalau sudah mantan, biarlah lupakan. Ya. Apalagi mantan yang paling menyebalkan. Aplikasi Travoy segera aktifkan, biar mudik lancar dan aman. Keren. Saya cuma agak terkejut dengan istilah mantan-mantan itu. Agak trauma ya Pak? Trauma ya. Segera aktifkan Travoy di handphone Anda teman-teman. Dan sampai jumpa dalam sesi berikutnya. Simak terus dan stay tune terus di Travoy FM.